karena ngelawan. Selain diskriminasi, normalnya seorang Kang Yayat ini, Kang Yayat kan laki-laki gimana? Betul. Pasti ada dong rasa suka sama perempuan. Oh jelas Gue pengen deketin nih, gitu kan. Tapi bener. aduh, udah selangkah mundur lagi. Gitu, betul. Pernah nggak? Assalamualaikum, waduh Kang Obi gimana aja nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada saja. Ya, terakhir kali kita manggung bareng nih waktu bulan apa itu lupa. Bulan apa ya Kiki? Di Lembang itu. Betul ya. Ya. Bila ya. Agustus kalau nggak salah. Agustus ya kalau nggak salah. Kita Benar. ini, apa namanya bikin acara bareng. Bikin acara sama Kak Kiki wah. Nah, Kang Obi ini diundang ini sebenarnya saya ngundangnya tuh sebagai guru ya, sebagai guru seni musik. Seni musik sih, seni budaya ya di sekolah. Betul. Cuman yang saya di sini sangat tertarik adalah semangat Kang Obi, walaupun ada keterbatasan tapi semangat itu tidak menghalangi kan gitu ya. Betul. Nah itu awal mula pengalamannya itu bisa terjadi seperti ini. Kenapa? Karena apa gitu? Baik. Sebelumnya terima kasih nih udah diundang di sini nih. Advokat ganteng, keren. Ya, sebetulnya saya itu menyandang disabilitas. Sebetulnya saya dari usia sampai 3 tahun itu seperti anak biasanya, bisa berjalan, bisa berlari. Masih ingat bisa naik sepeda roda 3 waktu kecil. Cuman waktu usia mau ke 4 tahun, saya dikasih tahu sama orang tua saya sakit panas, Kang Kiki. Jadi sakit panas. Terus zaman dulu kan mungkin ke klinik masih jarang ya, masih jauh, masih jarang. Akhirnya ya mungkin kalau zaman dulu mantri ya. Jadi salahnya waktu itu saya sakit panas malah disuntik Kak Kiki. Jadi akhirnya mungkin karena ada kesalahan yang harusnya nggak boleh disuntik. Ceritanya nih zaman dulu akhirnya dulu sebelah. Dulu bukannya hanya kaki kiri tapi dulu sebelah. Tapi ya dengan perjuangan orang tua saya dulu almarhum, perjuangan akhirnya ya alhamdulillah saya ya yang terkena itu kaki kiri saya aja yang lemah gitu. Alhamdulillah untuk yang ke atasnya sampai sekarang saya bisa beraktivitas dengan normal seperti biasa. Nah, seperti itu. Sebelum itu kok bisa kena polio ya? Apa karena dulunya nggak suntik atau segala macam? Nah, rupa-rupanya waktu zaman dulu kan bapak saya nih ceritanya, bapak saya kan kerjanya di luar kota. Sedangkan ibu saya waktu itu, ya itu karena daerahnya pertama ke klinik aja jarang, dokter juga jarang. Jadi kayaknya saya nggak diimunisasi kayaknya. Iya betul. Karena saya sempat nanya ke ibu saya, Bu, apakah dulu saya diimunisasi? Kalau dia jawab bahasa Inggris, ente mamah teh poho cenah. Nah itu ceritanya. Ya mungkin jadi terkena seperti itu ya. Nah, karena kan daya atau imunitas seseorang itu kan nggak selalu kuat ya. Ada betul. Lagi drop, ada virus masuk atau apa masuk bisa terjadi seperti itu. Betul. Dan mungkin zaman di era saya saya kan lahiran itu 79-80-an ya, era itu banyak sekali memang waktu zaman itu yang anak-anak kecil yang terkena polio karena mungkin tidak diimunisasi. Tapi emang sangat fatal ya dampaknya. Betul, sangat fatal sekali. Karena kalau tidak waktu itu juga tidak, karena waktu orang tua saya itu sampai pas saya terkena itu kan bukan hanya yang kaki kiri saja, sampai sebelah atas juga. Itu kalau tidak segera diobati mungkin bisa lumpuh. Tidak hanya kaki kiri gitu seperti itu. Jadi dua-duanya juga. Iya, itu karena ya cepat-cepat melakukan pengobatan bahkan sampai keluar kota waktu itu karena ayah saya dengar cepat-cepat pulang kampung. Akhirnya ya intinya kalau bahasa orang Sundanya masih alhamdulillah ya, walaupun itu akhirnya ya tidak sefatal sampai seluruh tubuh lah. Tapi dulu karena masih kecil nggak ada. Iya sih nggak ada ini yang kaget. Nggak ada kaget mungkin atau karena masih kecil ya. Itu juga cerita ini juga saya dapat dari orang tua saya gitu Kiki. Nah, jadi waktu sadarnya itu pas umur berapa ya? Sebetulnya saya sampai SD itu sampai kelas 6 saya merasa seperti biasa saja walaupun saya waktu itu tidak pakai alat bantu Kiki. Saya sekolah SD itu saya masih ingat diantar sama almarhum kakek pakai sepeda dulu waktu zaman dulu. Jadi saya sekolah kalau bahasa Inggrisnya itu engklek. Acol-acogan gitu. Pakai kaki satu dengan ngesot beda. Oh beda. Kalau ngesot kan di bawah ya. Kalau engklek itu dengan
berjalan dengan kaki benar, satu. kaki satu gitu ya. Gitu kalau bahasa Inggrisnya. Pegel lah itu. Ya kalau karena mungkin udah terbiasa, apalagi waktu itu karena masih kecil gitu ya, ya mungkin nggak merasa seperti apa, happy aja mungkin Tapi seperti kuat biasa. itu berjalan jauh itu. Alhamdulillah kuat ya, karena saya masih ingat juga gitu cerita, terus kakak saya pernah ngobrol gitu, sempet kakak saya cangkel tuh gitu kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, ku digandong, karena saya nggak mau dulu ya, karena waktu masih kecil sih aktivitas seperti biasa ya saya, nah pakai engklek aja waktu itu sampai kelas 5. Nah baru mau kelas 6 saya itu ditawarin biar nggak, yang melihatnya juga nggak kelihatan cangkel, kamu nggak seperti capek atau gimana, pakai alat bantu deh katanya gitu. Jadi saya pakai alat bantu krek atau tongkat. Tapi nggak langsung bisa. Nggak langsung bisa, justru sulit. Berapa bulan itu bisa lama pakai gitu. tongkat itu. Sampai sakit kan, kalau pakai tongkat itu sakit banget karena kena ketiak ya. Lebih baik engklek aja, karena sempat 3 bulan udah nggak mau gitu. Udah engklek deh gitu ya. Akhirnya dipaksa menyesuaikan diri sekitar 6 bulanan lah kalau nggak salah dulu ya. Sekitar 6 bulanan. Baru mau gitu. Akhirnya dari pas kelas 6 SD akhirnya saya memakai alat bantu. Tapi Kang Obi ini waktu SD, waktu zaman sekolah itu ngerasain diskriminasi nggak? Wah, nah ini cerita yang menarik ya Kang Kiki. Karena waktu zaman saya dulu edukasi mengenai tentang pengenalan atau bagaimana cara kita menghadapi saudara-saudara kita yang mempunyai keterbatasan bisa, tapi sebetulnya bukan keterbatasan itu ya, karena manusia itu diciptakan memang berbeda-beda lah ya gitu ya. Maksudnya mempunyai perbedaan ya, kalau dari secara umum dari segi fisik itu waktu zaman saya dulu karena edukasi masih jadul mungkin ya, banyak sekali waktu itu diskriminasi, bullying gitu ya. Kalau zaman dulu mah saya mah udah kayak makan gula asam gitu, makan asin sepat pahit jeung asin nanti gitunya, kayak makan batagor itu sering sekali waktu zaman saya. Nah, pandangan seseorang yang normal terutama di sekolah-sekolah itu kan kelihatan, ketika ngelihat yang berbeda itu pasti pandangannya terpacu ke fisik. Betul. Nah, waktu itu apa yang dirasakan Kang Yayat? Nah, sebetulnya waktu itu ya karena mungkin saya udah dirasakan pertama ya memang pernah dikata-katain? Wah, pernah ya. Kalau bahasa Inggris nama disirikan. Bahasa Inggris disirikan itu banyak, si pincang ya, si engklek gitu ya, si pincet. Kalau zaman dulu ya, karena memang bisa dikatakanlah edukasi zaman saya dulu itu masih belum ya tentang pengenal atau menghadapi atau menghargai sesama sahabat atau walaupun berbeda. Waktu zaman dulu kan masih kene urdu lah gitu ya akhirnya, cuman karena awal-awal sih memang saya sakit ya, namanya juga berarti manusia. Baperan heula. Karena yang saya rasakan itu pas merasakan seperti itu, memang dari SD juga saya udah teman-teman namanya anak kecil ya, nyerikan gitu, moyokan itu udah sering gitu ya. Udah seperti biasa, tapi karena udah sering banget, karena mungkin saya waktu masih kecil. Tapi setelah masuk kelas 6 dewasa, mempunyai perasaan yang sensi, nah itu baru ngerasa ternyata gue beda dengan yang lain. Belum dapat jati diri yang sebenarnya. Nah posisi ABG itu posisi labil. Gitu. Nah makanya kebanyakan yang teman-teman disabilitas itu kalau udah memasuki masa dewasa baru merasa rasa sensitivitas, sensi lah gitu ya. Makanya pengendalian diri itu benar-benar harus diisi itu, atau penguatan itu mulai dari dewasa, remaja ke dewasa tuh untuk teman disabilitas, karena di situ kan udah mau mempunyai rasa malu gitu bahwa berbeda dengan yang lain. Nah di situ memang mulai gitu waktu kelas 6 SD mulai. Hal apa yang diingat waktu itu yang nggak bisa, gue nggak bisa maafin nih? Oh ayo pernah sih, karena dulu manusiawi ya, sempet ya marah gitu ke sesama teman ya, saya lawan gitu. Karena apa itu waktu itu? Ya sama dibullying gitu ya, dibullying, dipayokan gitu. Si pincet, pincet oke bisa salto gitu ya. Bisa lupa tuh kan, tapi karena saya waktu itu tetap karena udah terbiasa dan merasa bisa, saya diudah gue mau dikejar tuh teman itu teh ya, walaupun saya sambil engkle atau bahkan sambil ngoronang, saya kejar emosi gitu ya, meluapkan waktu masih kecil ya, saya kejar ya, meluapannya seperti itu ya, saya marah, ya wajar ya anak kecil waktu nangis marah ya, jujur ya gitu, sampai bahasa Inggris sama gelut gitu. Saya pukul gitu akhirnya. Nah makanya tapi mulai kelas 6 SD itu saya ada keberanian, saya ingin menunjukkan dengan ya namanya zaman dulu ya gitu, moyokan. Dulu sih moyokan oke, masih kuat, tapi kalau moyokannya udah berlebihan, apalagi sampai main kontak fisik ya, saya juga balas lagi dengan kontak fisik waktu masih kecil. Akhirnya dengan keberanian itu mulailah gitu teman-teman yang lain juga mulai sadar, bukan
maksudnya bukan sadar, rada sieun lah kresnya. Oh wanian geuningan euy gitu. Wanian euy ngelawan. Nah, akhirnya di situ kalau dulu mah gitu. Ada respect gitu. Ada respect ya, bukan respectnya itu tapi karena takut mungkin karena saya berani melawan waktu itu seperti itu gitu. Enggak bisa di macam-macam gitu. kan. Nah, ngelawan. Selain diskriminasi normalnya seorang Kang Yayat ini, Kang Yayat kan laki-laki gimana? Betul. Pasti ada dong rasa suka sama perempuan. Oh, jelas Gue pengen deketin nih, gitu kan. Tapi aduh, udah selangkah mundur lagi gitu. Betul. Pernah sekali. Nah, ini salah satunya mungkin yang mungkin saya sendiri atau mungkin dialami juga dengan teman-teman disabilitas yang lain. Wajar lah masuk dunia SMP nih ya Kiki mulainya ya. Masuk dunia SMP udah mulai puber. Udah melihat aduh ada cewek cantik, saya merasa suka gitu. Banyak sekali karena saya merasa waktu itu berbeda dengan yang lain dan mulai merasa dewasa gue berbeda dengan lain. Ya memang ada rasa minder dulu ya. Walaupun saya udah terbiasa dengan kehidupan karena saya sekolah di waktu-waktu kecil sampai mengenyam pernah kuliah itu saya di umum, bukan di sekolah khusus SLB gitu ya. Karena udah makan asam dan garam lah di bullying itu mah udah biasa. Tapi untuk perasaan ini membeda. Benar-benar sangat-sangat dipendam. Jadi banyak sebetulnya mungkin saja si ceweknya juga suka sama saya kalau sayanya berani gitu. Cuman karena saya gua fisik berbeda nih sama yang lain. Akhirnya mau menyatakan selalu dipendam. Akhirnya beberapa kali itu ceritanya cinta monyet saya tidak tersampaikan gitu. Tidak tersampaikan. Betul. Pernah nggak sakit hati sama perempuan? Pernah. Pernah. Dimanapun juga kan diskriminasi hanya dari ucapan aja. Betul. Perasaan pun ditolak pun, gitu. pun itu kan sakit hati pasti. Betul lagi. Saya pernah waktu tapi masih ini ya zaman SMP yang udah waktu itu dulu saya naksir adik kelas. SMP itu saya waktu kelas 2 ya udah karena ditahan wae perasaan tembak aku saya teh gitunya. Cuman memang karena waktu itu tembakna pakai naon? Bala mah kugulali. Gulali ya zaman jajanan SD ya. Kayak zaman surat-suratan gitu ya. Waktu itu ya saya ngomong waktu itu ya. Nah, cinta monyet lah waktu itu SMP. Ya betul saya kelas 3 SMP dia kelas 2 SMP saya nyatain. Tapi memang sebetulnya saya udah prepare. Kalau mungkin dia nolaknya bukan itunya karena mungkin melihat fisik ya. Itu saya udah prepare juga, tapi tetap aja udah prepare yang namanya manusia gitu ya. Di situ juga menjadi salah satu pembelajaran saya. Apa jawaban si ceweknya? Itu ya kalau jawabannya waktu itu dulu sih mungkin dia juga masih menjaga perasaan gitu ya, nolak umum sih sebetulnya, tapi halus. Cuman saya tahu dari gaya bicara, dari dia melihat sundupan yang saya seperti apa, melihat saya seperti apa, mungkin karena fisik saya, bukan karena tapi dia nolaknya secara biasa. Ketika ditolak itu sempat sedih nggak? Ya wajar ya. Mikir gitu. Karena keadaan saya seperti ini. Pernah mikir orang ditolak bener tapi padahal udah siap prepare gitu teh orang teh ditolak tapi tetap aja ditolak mangernya nyeri hati malah teh gitu saya sempat gitu ya nyatain maaf ya da abi mah tos gaduh kabogoh padahal saya tahu dia nggak punya kabogoh gitu ya. Nah berarti kan intinya ke fisik lah waktu itu ya gitu. Akhirnya ya sudahlah ya sempat saya udah itu minerna asalna saeutik naik deui. Mau persentase minder teh asalna sepede gitu naik deui Kiki karena ditolak seperti itu. Jadi nah itu juga jadi pembelajaran saya, tapi karena saya bukan satu kali ditolak gitu ya. Karena udah 3 kali ditolak gitu. Ternyata belajar dari situ saya melihat juga yang lain ternyata ya wajar lah laki ditolak mah gitu ya gitu. Cuman waktu awal-awal yang pertama ditolak itu terus saya berpikirnya karena fisik saya berbeda dengan yang lain itu yang awalnya membuat saya sama lah gitu ya sebagai manusia itu ini mah di semenit jadi kumaha saya sih gana boga kabogoh ge gitu kayak dulu teh gitu ya. Tapi itu main intermezzo, tapi belajar dari sana semakin berani saya gitu untuk menyatakan pendidikan sudah terlewati. Dunia pendidikan terlewat, masuklah ke ruang lebih luas. Itu kehidupan masyarakat itu di situ, profesi segala macam. Lebih kaget lagi enggak? Benar-benar udah matang yang beranjak dewasa. Oke, karena mungkin saya ya itu tadi karena saya udah terbiasa di umum ya karena belajar dari nggak bingung gitu. Nggak bingung karena gimana ini. Tapi juga pengalaman itu juga ada sih sebetulnya tapi tetap karena dari baik pengalaman yang pernah terjadi
karena saya udah terbiasa di dunia umum dengan kepahitan, dengan saya menerima bahwa aku berbeda dengan yang lain, pasti suatu saat aku nyari kerja atau memasuki suatu komunitas itu agak susah. Dulu juga pernah berpikir seperti itu, tapi karena mempunyai keinginan yang tinggi, karena gue juga bisa sama seperti tapi dulu belum ada ini apa namanya organisasi belum disabilitas, komunitas. Mungkin sudah ada, cuman saya belum mengenal waktu itu, karena saya dari sekolah sampai kerja saya banyakannya maksudnya nggak pernah, mungkin sudah ada, cuman saya tidak mengenal atau belum tahu dengan organisasi teman-teman disabilitas gitu. Makanya saya di situ belajarnya lebih struggle lah, dari pengalaman-pengalaman yang kayak seperti putus cinta. Bahkan dulu mau memasuki juga sanggar juga susah gitu. Sanggar seni misalkan ya. Saya mau pingin belajar apa, kalau zaman dulu masih melihatnya karena visual gitu, lihat fisik, bisa naon tetiasanya gitu. Tapi saya tahu tetiasanya bukan karena penuh, jawabannya sih penuh, tapi saya tahu karena melihat fisik. Padahal saya udah tahu gitu. Sampai pernah seperti itu mengalami, tapi saya tidak berhenti di situ karena life Mas Goon gitu ya. Gue harus tetap hidup, gue harus jalani, dan gue juga bisa lah seperti yang lain gitu. Kesel nggak sih? Ya kesel lah, pernah kesel. Dibeda-bedain itu gimana? Pernah saya kesel. Manusia, nah gitu. Makanya dari kesel itu saya tunjukkan. Layak kerja gitu kan, saya juga layak kerja, saya juga punya keluarga gitu kan. Sampai akhirnya juga kan punya istri. Boga budak ini. Itu gimana bisa punya istri? Ketemu di mana? Itu. Nah setelah melewati semua itu mah akhirnya banyak yang ngantri lagi. Akhirnya ada pede itu mah pede dengan pedenya, ternyata dengan semua pengalaman yang terjadi ketemu itu. Istri di mana? Sebetulnya kalau ketemu istri yang jadi istri saya mah jujur aja ini mah dijodohin gitu ya. Dengan kabogoh yang pacaran. Yang penting mah mau. Yang mau gitu. Dengan pacaran yang bobogohan lama mah tidak jadi. Mungkin enggak jodoh Kiki ya. Kalau yang jadi sekarang istri saya ya saya itu mah kenal lewat jodoh yang ditentukan oleh Tuhan. Betul. Tapi ketika masuk komunitas nih, berarti pemikiran positifnya itu makin kuat dong, karena nggak melihat orang ternyata ada orang yang lebih buruk kondisinya dari saya. Betul. Saya aja sekarang masih bisa diberi kemampuan dengan satu kaki, tapi orang ada yang dua kakinya nggak ada. Betul. Bahkan yang berdiri pun nggak bisa. Betul. Menggunakan tangannya nggak mampu, menggunakan mulutnya nggak mampu gitu istilahnya. Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah. Nah itu juga jadi salah satu titik acuan saya untuk lebih bersyukur gitu ya. Saya lebih bersemangat lagi karena setelah saya itu tadi pada tahun 2000-an kan saya beres sekolah ya, 2000-an 99 2000 saya beres sekolah, melewati berbanyak hal itu. Nah sekitar 2007 saya baru mengenal komunitas teman-teman disabilitas. Dah di situ saya lebih percaya diri lagi. Kenapa? Bukannya akhirnya saya jadi karena melihat teman-teman saya jadi sombong, ternyata yang lebih orang bukan. Itu tadi seperti yang bilang sama Akiki bahwa ternyata aku lebih bersyukur karena banyak yang maksudnya keterbatasannya itu maksudnya perbedaannya itu ada yang lebih dari saya gitu. Ada yang ya tadi disebutkan sama Akiki, aku mah masih bisa itu dia gitu ya. Bahkan teman-teman yang lain ada yang cuma di rumahan saja, bahkan berbicara pun sulit gitu, atau bahkan untuk menggerakkan tubuh pun sulit gitu ya. Disitulah tolak ukur saya lebih intinya lebih bersyukur gitu. Sempat lupa sama Allah nggak? Lupa sama Allah, bukan lupa yang marah mungkin. Marah ya. Dulu waktu itu gejolak kaula muda itu waktu zaman SMA. Saya marah sama Tuhan, kenapa gua dilahirkan berbeda sama yang lain, atau kenapa gua mendapatkan kejadian yang sehingga menjadi tubuh gua berbeda dengan yang lain gitu ya. Nulain mah bisa memotoran dulu ya, balapan zaman dulu SMA saya gitu, zaman geng-gengan kayak gitu gua gitu. Ya sempat saya marah sama Tuhan ya Allah. Tapi ketika melihat di komunitas ada kondisi yang lebih parah, malu nggak waktu itu? Sempat merasa salah. Iya, salah. Malu juga menyalahkan Tuhan. Betul. Ternyata gua nggak bersyukur selama ini gitu. Ternyata celah untuk bisa melanjutkan hidup itu sebetulnya terbuka besar gitu. Sebenarnya ternyata nggak ada keterbatasan, sebetulnya sama sekali tidak ada keterbatasan. Dan itu punya kelebihan, itu bisa main musik. Iya kan? Karunia itu. Betul. Bisa main musik. Dulu main musik Dulu saya dari semenjak zaman SMA sih, kalau zaman ngeband gitu. Juga ceritanya lucu, tapi juga dengan lucu ya. Dulu juga zaman-zamannya waktu emang bisa gitu ngeband. Saya tunjukin sama teman bahwa gue juga mampu, gue
kejar ya gue bisa gitu. Akhirnya ya teman-teman, karena ternyata setelah melihat kemauan, keinginan yang keras dan saya tunjukkan, ternyata teman-teman lebih menghargai. Ternyata sebetulnya yang harus kita tunjukkan ternyata bukan keterbatasan tapi harusnya prestasi. Ingat nggak pertama kali waktu Kang Yayat itu diakui itu kapan gitu? Diakui sama orang? Diakui sama orang yang mungkin Ya kan pas waktu puber ya, betul. Selama itu aja pas kali ini diakui dia sama temen ya. Iya, pas zaman gitu. Pas zaman ngeband dihargai sama teman-teman. Zaman ngeband dulu mah ya maksudnya hari-hari gitu ya. Ternyata saya tunjukkan bisa ngeband, saya banyak ditarik sama grup-grup. Ning jeung urang lah, ning jeung grup urang. Nah di situ gua enggak dulu waktu main bass dulu. Akhirnya ternyata gua juga kalau menunjukkan kemampuan prestasi mah dihargai juga gitu, maksudnya ya maksudnya mendapatkan pengakuan seneng ya, ternyata gue juga bisa berbaur dan menunjukkan bahwa punya mampu dan bisa istilahnya ngeblend dengan teman-teman yang lain, dan teman-teman yang lain juga akhirnya mungkin belajar bahwa tidak buat secara tidak langsung buat teman-teman yang lain tidak harus memanjang fisik yang berbeda, tapi kalau kemampuannya ada ya memberikan kesempatan dan ternyata bisa gitu. Sebetulnya disitulah merasa gue bisa gitu, gue berteman. Dan sebetulnya Kiki dulu saya juga pernah sempat juga mungkin banyak orang yang nggak percaya saya itu ikutan suatu, karena dulu saya lebih senang juga ke sifatnya organisasi yang lebih ke bersifat kemanusiaan gitu ya. Saya waktu saya dulu lucu banget memberanikan diri waktu zaman SMA. Padahal saya pakai alat bantu. Waktu itu ada pendaftaran TSR. Ya, kalau dulu mah tenaga sukarela, tapi kalau sekarang mah KSR, Korps Sukarela PMI Palang Merah Indonesia. Tapi saya memberanikan diri waktu itu daftar, gitu ya. Karena katanya pendidikannya di gunung, gitu ya, mendaki, gitu ya. Dengan saya keterbatasan harus bawa tongkat atau gimana, bawa rangsel yang besar. Tapi saya berani waktu itu. Waktu itu pas daftar ke PMI juga, waktu petugas di sana juga. Tapi karena mereka udah punya basic kemanusiaan, sebetulnya mereka mau menolak mungkin bagaimana ya, karena ini berat loh pendidikannya ya. Apakah seorang misalkan yang di Pebble itu bisa, notabene kalau Palang Merah kan harus menolong orang lain gitu ya. Tapi waktu itu saya dikasih kesempatan, ya udah kamu boleh ikut. Saya ikutan pendidikan. Dan yang saya senang itu kejadian menjadi motivasi buat diri saya dan juga mungkin sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena waktu pendidikan banyak yang tumbang. Banyak yang tumbang waktu itu kan pendakian ya, mendaki loh. Saya mendaki pakai klub, pakai tongkat, banyak yang tumbang. Pos 1, pos 2 masih banyak. Pos 3 saya masih, walaupun saya udah gak kuat saya ngerangkak. Di pos 3 itu udah mulai banyak yang tumbang. Tapi maksudnya di sini mungkin dari berkat dari Allah mungkin ya, teman-teman yang tumbang pas melihat saya tetap melangkah ke depan, mereka bangkit lagi. Akhirnya yang gugurnya hasilnya berapa ya waktu itu banyak 10 atau berapa, akhirnya yang nggak kuat ngelanjutin 2 karena yang lainnya termotivasi oleh saya. Di situ saya merasa banget sangat bermanfaat sendiri, karena di situ saya ingin menunjukkan, dan akhirnya saya juga bermanfaat sama orang lain, sahabat-sahabat yang lain yang waktu udah gugur udah lelah, pas ngelihat saya mungkin ya, saya terus merangkak maju terus. Akhirnya pada bangkit lagi, karena waktu itu instruktur atau pelatih tuh tinggali tong LS si itu dulu saya Yayat ya. Itu kenal Kang. Pengen sama si Kang Yayat ya. Dia masih belum banyak, masa kamu nggak kuat? Wah, ini mereka pada bangkit. Nah, di situ juga salah satu titik ukur, dan di situ juga saya. Tapi yang lainnya normal itu. Wah, normal. Ya? Saya sendiri yang disabilitas. Waktu itu pendidikan yang rayap ya, kan ngambil apa gitu sebagai rescuer, itu sebagai penolong gitu. Akhirnya saya sampai lulusnya juga jadi anggota Palang Merah gitu. Salah satunya di situ. Dan saya itu titik tolak yang sangat tinggi sekali, karena di situ saya manfaat untuk diri saya sendiri, menunjukkan kepada orang lain bahwa memberi kesempatan juga. Membantu sesama. Betul, membantu sesama, dan juga menjadi motivasi sahabat-sahabat yang lain. Karena saya lihat udah pada tepar lah gitu ya, di pos 1, pos 2, pos 3 pada tepar. Pas melihat saya mau saya waktu itu sampai jatuh ke jurang gugulitikan gitu ya. Tapi waktu itu instruktur di belakang nggak nolongin saya. Bukan mereka nggak mau, tapi ingin menunjukkan mungkin seberapa kemauan saya yang keras gitu. Saya udah jatuh ke jurang, ngerangkal lagi maju, masih kuat ya, masih kata saya, terus saya bawa rangsel itu besar, belum bawa alat bantu gitu. Pas lihat di pos 3 udah banyaknya. Tapi pas ya lihat saya itu, teman-teman yang lain juga mungkin jadi termotivasi. Akhirnya pada bangkit lagi juga di situ. Wah, itu sangat momen yang sangat senang sekali. Berapa lama waktu itu? Pendidikan itu 1 minggu kalau nggak salah. Pendidikan 1 minggu gitu ya.
karena akhirnya dari situlah mungkin banyak juga mulai membuka semua ternyata perbedaan fisik bukanlah sebagai pembatas. Perbedaan fisik bukanlah sebagai pembatas bahwa dijudge betul naik gunung gitu ya. Akhirnya di situ saya sering camping, sering mengikuti latihan gitu, rescuer gitu. Sampai jadi pelatih juga di sekolah-sekolah waktu itu. Banyak juga yang akhirnya sekolah-sekolah di situ yang saya sangat merasa bermanfaat. Banyak juga sekolah-sekolah yang akhirnya awal-awal mah ya kayak kepala sekolah serius sih pelatihnya ya gitu. Tapi setelah saya membuktikan saya mampu membawa anak buah camping apa gitu sampai pelantikan segala macam, akhirnya ya alhamdulillah gitu. Di situ akhirnya di situ sebetulnya tolak ukur yang paling besar saya sangat merasa bermanfaat sekali gitu di salah satu organisasi itu gitu. Saya bisa menunjukkan dan mulailah terbuka juga membuka mata orang gitu ya bahwa jangan don't judge book by cover gitu ya. Jangan melihat relasi juga. Iya, membuka relasi juga di situ. Akhirnya itu yang momen yang paling merasa saya maksudnya bersyukur banget, termasuk bangga, terus merasa bermanfaat juga buat sesama gitu. Nah hingga sekarang Kang Yayat juga dikasih amanah ya untuk jadi guru ya. Betul. Untuk jadi guru di sekolah mana Kang ya? Salah satu sekolah kalau inklusi mungkin ya. Guru apa sekolah itu? Luar biasa. Saya seni budaya. Seni budaya ya. Seni. Lebih fokusnya ke musik sih. Musik, keterampilan juga yang lain. Kayak terus karena tidak saja musik, karena melihat kemampuan anak juga. Kalau anaknya mampu menggambar, saya ajarkan juga menggambar. Sebenarnya kalau misalkan seni budaya itu lebih luas ya. Berpikiran pelajaran yang banyak berpikir atau hiburan sebenarnya? Sebetulnya lebih ke edukasi sama hiburan ya. Karena hiburannya karena paling dicarinya gitu. Karena kalau orang-orang apalagi zaman dulu saya juga pernah ngerasain namanya seni musik itu kan atau seni budaya itu kan ketika ada pelajaran itu paling bahagia gitu kan karena hiburan gitu ya. Mengenal art, mengenal seni gitu ya. Berapa lama Kang Yayat di situ? Sebetulnya saya mulai mengajar selama sewaktu dulu saya masih kuliah dulu ya. Di tahun 2011, dari tahun 2011 saya udah mengajar tapi jadi guru honor lah sampai sekarang juga masih. 2011 saya mengajar dari eskul dulunya eskul seni musik, eskul teater. Saya mengajar di teater juga di situ. Beranjak dari situ pengalamannya akhirnya sebetulnya saya pernah lepas dari dunia pendidikan atau guru gitu, saya pengen nyobain lagi. Saya pernah juga kerja di hotel gitu ya. Dan akhirnya setelah menemukan jati diri yang ternyata gue sama orang lain, saya ternyata mudah gitu masuk kerja di hotel dimanapun saya diterima gitu ya. Setelah mengalami pahit manisnya gitu, merasakan diskriminasi atau bullying atau penolakan gitu, akhirnya belajar di situ. Intinya saya tunjukkan ternyata kalau kita mempunyai kemampuan dimanapun kita berada ya pasti ada ya. Maksudnya bermanfaat gitu atau dihargai sama orang lain. Berarti hingga detik ini pun jadi guru ya? Nah sekarang jadi guru lagi. Masih honorer ya? Kalau saya sekarang menjadi pegawai yayasan. Yayasan nggak honorer lagi, udah jadi yayasan sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Perjuangan lah. Perjuangan sekarang. Tidak mengenal lelah. Betul. Nah ini juga yang saya sangat bangga ini, apalagi untuk para disabilitas. Betul. Bahwa sekarang orang normal pun kalau kita lihat di lalu lintas itu banyak yang mengemis padahal kondisinya masih sehat, fisiknya sempurna ya. Bisa kalau secara fisik kalau sempurna maksudnya difilosofikan terhadap kegiatan yang dulu di PMI manjat gunung. Orang normal tuh nggak bisa kan sampai manjat gunung gitu, jatuh nggak mau berdiri lagi. Beda dengan Kang Obi ini yang kondisinya disabilitas tapi masih bisa masih bisa mau usaha intinya. Jadi yang menggerakkan kita itu sebenarnya kunci utamanya itu bukan di kaki kamu. Betul. Tapi di mana? Di niat kita, di tekad kita. Di tekad niat yang kalau besar. Tekad kita kuat gimana pun tinggi gunungnya pasti akan tercapai. Maka teruslah berusaha. Karena Allah itu nggak mau, paling nggak seneng terhadap manusia yang tidak berikhtiar. Betul. Begitu. Intinya mungkin manusia boleh lah intinya mengeluh, tapi keluhan itu jangan menjadi penyakit yang akhirnya bisa kita lebih mundur, lebih malas atau lebih ya itu kebanyakan terpuruknya karena itu ya. Karena saya merasanya ya dulu belajar dari sana adalah kebanyakan kita ya wajar sebagai manusia justru dulu karena mengeluh itu semakin kita semakin turun dengan mengeluh itu dengan orang kieu kan dulu saya pernah cerita saya sempat menyalahkan Tuhan gitu ya
marah sama Allah gitu ya. Ternyata akhirnya dengan beberapa pengalaman membuka mata saya, ternyata saya harus lebih bersyukur, banyak lagi yang lebih berat ternyata dari saya disabilitasnya, dan mereka pun tetap semangat. Saya lihat kenapa gua yang maksudnya masih alhamdulillah gitu, keterbatasannya nggak begitu berat, kenapa mengeluh. Nah dari situ juga menjadi salah satunya juga ya itu tadi. Nah, catatan penting juga bahwa tidak sekarang bukan zamannya lagi diskriminasi. Nah itu betul. Seseorang disabilitas juga mempunyai kelebihan dan keahlian yang mungkin jauh lebih baik dari orang normal gitu. Makanya tetaplah berpikiran positif. Betul. Usaha ikhtiar itu terus itu sehingga kita menjadi manusia yang bermartabat. Terima kasih Kang Obi. Sama-sama.